Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Efreni Sekartalenta Simangunsong dengan NIM 22331111042 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C Stambuk 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari psikolinguistik, yaitu tentang perkembangan bahasa. Jadi, perkembangan bahasa merupakan perkembangan yang sangat krusial atau penting bagi kehidupan seseorang, khususnya bagi anak-anak. Dengan berkembangnya bahasa, kita mampu berkomunikasi, menyampaikan ide, ataupun gagasan perasaan kita kepada orang lain dengan cara yang lebih efektif dan tepat. Jadi, terdapat beberapa tahapan dalam perkembangan bahasa anak. Nah, secara umum, perkembangan bahasa menurut Piaget dan Vygotsky dalam Angreni N tahun 2021 halaman 48 sampai 50 terdapat 7 tahapan perkembangan bahasa anak. Dan Piaget dan juga Vygotsky memberikan istilah-istilah penamaan pada setiap tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak ini. Nah, untuk tahapan yang pertama itu ialah tahapan meraban atau bisa juga disebut dengan pralinguistik pertama. Nah, ini terjadi pada umur 0 sampai 0,5 tahun. Nah, pada tahapan ini, anak itu berkomunikasi dengan cara menoleh, mengoceh, menangis, ataupun tersenyum. Nah, pada tahapan inilah peran orang tua yang sangat dibutuhkan dalam membangun hubungan komunikasi yang baik antara anak dan juga orang tua. Selanjutnya, tahapan yang kedua itu ialah tahapan meraban kedua. Ini terjadi pada umur 0,5 sampai 1 tahun. Nah, pada tahapan ini, anak itu sudah mampu mengetahui beberapa makna kata, seperti namanya sendiri, mana kalimat ajakan ataupun perintah. Anak sudah paham dan mengerti tentang kalimat tersebut. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tahapan holofaristik atau bisa juga disebut dengan tahapan linguistik pertama. Ini terjadi pada umur 1 sampai 2 tahun. Nah, pada tahapan ini, anak sudah mampu mengucapkan satu kata. Nah, pada tahapan ini, mengapa juga disebut dengan tahapan holofaristik ataupun holofarase? Karena anak sudah mampu mengungkapkan makna dari keseluruhan kata yang dia ucapkan. Nah, contohnya seperti mam. Nah, anak itu bermaksud untuk meminta makan atau makanan kepada ibunya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada tahapan linguistik kedua atau kalimat dua kata. Ini terjadi di umur 2 sampai 3 tahun. Nah, pada tahapan ini anak sudah mampu mengucapkan 2 kata. Dan pada tahapan ini juga anak sudah mampu menguasai 50-100 perbendaharaan kosakata yang mampu dia pahami dan dia ucapkan. Selanjutnya, ada tahapan linguistik 2 atau kalimat 2 kata di umur 3-4 tahun. Nah, pada tahapan ini juga, anak sudah mampu mengucapkan 2 kata, namun dengan rangkaian yang lebih cepat dan juga tepat dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Jadi dapat dikatakan, tahapan ini merupakan tahap penyempurnaan pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya ada tahapan linguistik ketiga atau bisa juga disebut dengan tahapan perkembangan tata bahasa. Ini terjadi di umur 4 sampai 5 tahun. Nah, pada tahapan ini anak itu sudah mampu menggunakan kata-kata atau pola kalimat yang lebih rumit seperti menggunakan kalimat penterjemahkan atau pengimbuhan. Anak sudah mampu memasukkan hal-hal tersebut dalam ujarannya. Selanjutnya, tahapan yang terakhir itu ada tahapan kompetensi penuh. Nah, pada tahapan ini terjadi di umur 5 sampai 7 tahun. Nah, pada tahapan ini anak sudah bisa diajari untuk membaca dan juga menulis. Nah, dengan membaca dan menulis, ini membebaskan mereka dari keterbatasan mereka dalam berinteraksi secara langsung dengan orang lain.
Jadi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak ini. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor pola asuh orang tua. Nah, tanpa kita sadari, interaksi yang terjadi di dalam keluarga antara anak dan juga orang tua ini dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasa anak. Nah, orang tua yang jarang berkomunikasi dengan anak, jarang melakukan tukar pendapat atau sharing dengan anak, ini dapat menghambat kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan berbahasa mereka. Nah, pola asuh orang tua ini juga tidak dapat bersifat otoriter. Otoriter yang dimaksud di sini ialah bukan hanya pendapat atau pandangan orang tua saja yang harus didengarkan, tetapi bagaimana orang tua mampu mendengarkan pendapat dari anak, sehingga terciptalah komunikasi yang lebih efektif dan efisien, dan anak merasa nyaman sehingga anak termotivasi untuk mengembangkan keterampilan berbahasanya. Selanjutnya ada faktor lingkungan sekitar. Nah, faktor lingkungan sekitar ini juga berpengaruh besar pada tahapan perkembangan bahasa anak. Nah, baik buruknya bahasa yang digunakan seseorang itu diambil dari stimulus yang mereka serap dari lingkungan. Jadi, lingkungan yang buruk, penuh kekerasan, penuh konflik, ini dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, sehingga banyak anak yang lebih bersikap tertutup, dan ini dapat berpengaruh negatif pada perkembangan bahasa mereka. Selanjutnya itu ada faktor jenis kelamin. Nah, secara umum dapat kita lihat bahwa perkembangan bahasa antara anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Nah, ini terjadi karena adanya faktor penggunaan struktur fungsi otak. Nah, umumnya anak perempuan itu menggunakan dua bagian fungsi otak, sedangkan anak laki-laki hanya condong menggunakan satu fungsi otak saja, yaitu bagian kiri saja. Ini juga dapat menghambat perkembangan bahasa anak. Selanjutnya ada faktor status ekonomi keluarga. Nah, banyak studi yang mengatakan bahwa status ekonomi keluarga di kalangan rendah ataupun miskin itu dapat menghambat perkembangan bahasa anak dibandingkan status ekonomi keluarga di kalangan tinggi. Ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat perkembangan bahasa anak. Lalu yang terakhir itu adalah faktor kesehatan dan intelijensi. Nah, apakah anak tersebut mengidap penyakit seperti afasia, disleksia? Ini juga dapat menghambat perkembangan bahasa pada anak. Sedangkan faktor intelijensi ini itu adalah bakat dari lahir atau intelijensi yang dibawa anak dari lahir. Sekian pemaparan video saya tentang perkembangan bahasa anak. Terima kasih.